Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syaferi dengan NIM 03021382227108 dari Teknik Pertambangan Kampus Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan materi tentang kebijakan tambang mengenai pembentukan kelembagaan. Pembentukan kelembagaan pada pertambangan. Pembentukan kelembagaan pada pertambangan dapat diartikan sebagai proses perancangan, penataan, dan pengaturan berbagai lembaga serta struktur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan pertambangan. Tujuan utama dari pembentukan kelembagaan ini adalah untuk memastikan tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam seluruh tahap kegiatan pertambangan, mulai dari eksplorasi, eksploitasi, hingga pasca tambang. Kelembagaan ini mencakup aturan, peran dan koordinasi antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, perusahaan, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Adapun dasar-dasar hukum dalam pembentukan kelembagaan di pertambangan itu yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Ini adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pun isi pokok ini pada undang-undang ini yang pertama itu mengatur seluruh aspek pengelolaan pertambangan mulai dari eksplorasi, eksploitasi hingga pasca tambang. Memperjelas kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerbitan izin dan pengawasan. Mewajibkan perusahaan untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang, serta menyetop dana jaminan reklamasi. Relevansi kelembagaan menurut undang-undang ini yaitu yang pertama itu untuk memperkuat koordinasi antara Kementerian ESDM, pemerintah daerah, dan pemerintahan daerah. Kedua itu untuk mendorong pembentukan inspektur tambang untuk pengawasan lapangan. Adapun Undang-Undang Dasar Hukum Pembentukan Kelembagaan yang kedua itu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Isi pokok dari undang-undang ini yang pertama itu untuk mengatur tentang kewajiban setiap kegiatan usaha termasuk tambang untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL pada kegiatan usaha pertambangan tersebut. Mengharuskan perusahaan pertambangan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta kerusakan lingkungan. Relevansi kelembagaan dari undang-undang ini pertama itu untuk membentuk peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dalam pengawasan dampak lingkungan dan melibatkan masyarakat dalam pemantauan lingkungan melalui mekanisme konsultasi publik. Adapun tujuan dari pembentukan kelembagaan pada pertambangan itu, yang pertama untuk mengatur dan mengawasi, mencegah eksploitasi berlebihan dan menjamin kepatuhan terhadap regulasi. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memastikan bahwa izin investasi dan kegiatan pertambangan berjalan sesuai prosedur. Yang ketiga, yaitu mengurangi dampak lingkungan dan sosial, dan mendorong penerapan standar reklamasi yang berkelanjutan. Keempat, memberikan manfaat ekonomi, mendukung distribusi manfaat ekonomi seperti pajak dan dana bagi hasil atau DBH kepada negara dan masyarakat lokal. Proses dari pembentukan kelembagaan sendiri yang pertama dengan pembagian tugas dan wewenang. Menentukan fungsi masing-masing lembaga, misalnya Kementerian ESDM yang bertanggung jawab atas kebijakan nasional dan pemerintah daerah mengawasi izin di wilayahnya. Yang kedua, dengan pembentukan regulasi dan prosedur operasional, dengan mengeluarkan peraturan terkait izin, pajak, reklamasi, serta dampak lingkungan. Yang ketiga, dengan penguatan kapasitas lembaga, memastikan lembaga terkait memiliki kemampuan dan sumber daya untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Dan keempat, sistem pelaporan dan akuntabilitas. Mewajibkan transparansi dalam penerbitan izin, penerimaan negara, dan pelaksanaan kewajiban reklamasi. Adapun contoh kelembagaan pada pertambangan sendiri, yang pertama itu adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ini berperan sebagai regulator dan pembuat kebijakan
Kementerian ESDM di sini termasuk Kementerian ESDM pusat dan Kementerian ESDM pada daerah masing-masing tempat tambang tersebut dibuka. Yang kedua adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Adapun tugas dari KLHK tersendiri dalam pertambangan, yang pertama itu untuk mengawasi dampak lingkungan pertambangan, termasuk pengelolaan limbah dan reklamasi pasca tambang. Yang kedua untuk memberikan izin AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan terhadap daerah tempat tambang tersebut dibuka. Yang ketiga ada LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Ini berfungsi sebagai mengadvokasi dan memonitor dampak sosial serta lingkungan tempat tambang tersebut dibuka. Yang keempat ada perusahaan tambang, BUMN dan swasta, seperti Bukit Asam, Aneka Tambang, Freeport, maupun perusahaan tambang swasta lainnya. Nah, di sini perannya yaitu untuk pelaksana kegiatan pertambangan serta mendukung ketahanan energi dan sumber daya. Yang keempat ada Asosiasi Industri Pertambangan seperti Perhapi atau Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Ini berfungsi untuk pengembangan profesional di sektor pertambangan. Kesimpulan dari pembentukan kelembagaan ini yang pertama adalah pembentukan kelembagaan di sektor pertambangan melibatkan koordinasi antara berbagai pihak pemerintah, pusat dan daerah, perusahaan, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Aspek hukum dan regulasi menjadi landasan bagi keberlangsungan kegiatan pertambangan yang baik dan bertanggung jawab. Dengan struktur kelembagaan yang solid dan tata kelola yang transparan, sektor pertambangan dapat berkontribusi pada pembangunan nasional sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Baiklah, mungkin sekian presentasi materi dari saya mengenai pembentukan kelembagaan pada pertambangan. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih setelah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.